di pasaran, ada yang 15.000, ada yang 20.000, dan ada yang di Denpasar saya dengar-dengar itu harganya 60.000 per kilo. Sekarang seperti ini mendung, dia hinggap di sana. Pada saat cuaca cerah atau ada sinar matahari, ini semua tidak ada yang hinggap. Aktifnya. Dia akan aktif untuk mencari pasangan. Kita sekarang ambil telur, seumpama kita ambil telur, kita panen telurnya, kita taruh lagi. Kalau kondisi lalat BSF sebanyak ini, besok atau 2 hari sudah kita panen lagi. Ya. Itu namanya kandang pembesaran untuk maggot. Nah, di sana nanti ada proses kandang migrasi juga ada, kandang biopon pembesaran untuk ulatnya itu, magotnya itu juga ada. Kita sediakan ini ada ayam. Makan kulitnya juga makanannya. Ini kita dari telur kita bawa ke areal ini namanya areal biopon. Biopon itu kandang pembesaran dari maggot BSF ini. Nah, ini larva yang sudah lahir kurang lebih 8 hari dari berupa telur. Nah, ini sudah memakan sampah. Nah, ini kalau 1 gram telur itu akan menjadi maggot dewasa, itu akan 2 kilo maggot dewasa. 2 kilo itu akan memakan sampah itu kurang lebih 1 harinya itu 2 kilo. Nah, kita kalikan sekarang ini isinya ada 50 gram dari telur. Itu 50 gram telur itu akan menjadi maggot dewasa itu 90 kilogram. 90 kilogram itu ini rata-rata memakan sampah itu 25 kilo per hari. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami di Dinas Lingkungan Hidup, saya sebagai Kepala Dinas mewajibkan kepada seluruh staf kami di Dinas Lingkungan Hidup setiap hari itu membawa sampah organik, sisa sayur, sisa buah dari rumah ke kantor. Ada istilahnya bekerja sambil membuang sampah ke kantor. Nanti setelah sampahnya dibawa ke kantor, dikumpulkan di kantor, nanti petugas Buleleng Recycle Plaza ngambil dari Dinas Lingkungan Hidup di Banyuning dibawa ke Tukang Wirigi. Di sini langsung diproses fermentasi untuk persiapan bahan makanan maggot ini. Sampah untuk makanan maggot itu sebelumnya difermentasi. Guna dari fermentasi itu apabila maggot untuk menyerap makanan itu, hasil dari protein yang dihasilkan maggot itu lebih tinggi. Nah, terus yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, apabila melebihi kita mempunyai kapasitas untuk pakan maggot itu kita harus difermentasi dulu untuk mencegah yang namanya sampah itu berbau. Itu gunanya untuk difermentasi. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, sampah yang kita kelola ini tujuan dari fermentasi itu untuk menetralisir dari bakteri-bakteri yang terkandung di dalam sampah sebelumnya difermentasi itu. Mungkin itu yang bisa Tiang kasih informasi. Ini perlu makan, berapa hari itu untuk fermentasinya, Pak? Itu difermentasi cukup 1 kali 24 jam. Apa dipakai fermentasinya? Kita campurannya kita bisa pakai 4. Kalau di sini kita pakai mol. Mol itu kita bikin sendiri dengan berbagai campuran yang di dalamnya yang pastinya itu adalah ada bakteri Lactobacillus namanya. Kita bahannya itu kita cover dari Yakult yang sudah difermentasi. Nah, itu kita campur dengan gula merah atau molase. Itulah bahan dasar dari kita pakai fermentasi untuk sampah pakan maggot ini. Kita fermentasi itu
cukup 1 kali 24 jam. Artinya 1 hari sudah kita bisa aplikasikan untuk pakan maggot. Ini ini yang bisa sudah kita jual ke pemasaran. Ini umurnya 14 hari. Ini sudah bisa kita jual ke pemasaran. Nah, inilah harganya sangat bervariasi di pasaran. Ada yang 15.000, ada yang 20.000, dan ada yang di Denpasar saya dengar-dengar itu harganya 60.000 per kilo. Nah, kita dari sana itu ada 6 biopon pembesaran, 6 biopon pembesaran. Jumlah biopon ini di sini di BRP ini ada 8. Nah, 2 ini namanya biopon migrasi. Ini ada kemiringan. Ini tujuannya. Nah, yang hitam ini namanya repupa. Kalau maggot yang masih bergerak warna hitam itu namanya repupa. Kalau sudah tidak bergerak sama sekali itu namanya pupa. Nah, pupa itulah yang akan menjadi kepompong, menjadi lalat BSF. Kalau ini namanya masih jadi induk lagi. Nah, kalau ini namanya masih repupa. Fungsinya ini namanya biopon migrasi 1, 2 ini. Ini kemiringannya ini, yang hitam-hitam ini akan migrasi ke sini dia. Kita lebih gampang untuk Ngumpulin. panen repupa. Nanti dia akan otomatis dia akan mengimigrasi ke sini, kita lebih gampang pemanenan dari repupa ini. Repupa ini masih bisa digunakan, Pak? Ini masih bisa kita kasih pakan ayam. Orang ya. Kenapa terjadinya ini? Nah, Memisahkan diri dari temannya. repupa ini sudah tidak butuh makan di dalam biopon, makanya kalau kita ngasih makan di biopon ini, kondisi basah bioponnya dia akan migrasi karena repupa ini takut basah dia, makanya dia akan migrasi sendiri karena sudah tidak butuh makan. Ini akan menjelang, kalau kita namakan ini akan semedi dia untuk menjadi menjadi pupa dulu. Habis pupa baru jadi kepompong dan jadi lalat BSF. Ini namanya kalau kita singkat kasgot, bekas makanan maggot. Nah, ini diaplikasikan ke tanaman. Makanya kita berbicara BSF itu, black shoulder fly, itu adalah tentara hitam yang terbang. Kalau di tentara atau di TNI ada 3 matra. TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Kita berbicara di BSF ini sama 3 matra juga kena. Yang pertama ada di peternakan, baik itu peternakan ayam, entok, dan segala macam. Dan yang kedua ada di perikanan. Perikanan khusus untuk ikan air tawar, baik itu lele, koi, gurami. Itu kita aplikasikan ke maggot fresh maupun maggot dry. Artinya maggot dry itu maggot kering. Dan yang terakhir baru di pertanian. Nah, inilah makanya budidaya maggot itu tidak ada yang terbuang sama sekali. Ini kita aplikasikan di tanaman. Namanya pupuk padat, kita sebut dengan kasgot. Kasgot itu bekas makanan maggot. Hasil ini adalah hasil dari ayakan. Pada saat kita memindahkan maggot, itu kita ayak akan mendapatkan kasgot ini.